Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bersaat teduh sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita di sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang Kau terus nyatakan, yang Kau terus berikan atas kehidupan kami. Dan hari ini kami kembali akan bersaat teduh, urapi kami Roh Kudus, bawa kami mengerti kepada kebenaran-kebenaran yang ada daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, masih dalam seri pengajaran tentang pengharapan. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang Jehovah Jireh, ya, tentu kita bertanya, Jehovah Jireh atau Allah yang menyediakan itu bukan hanya berbicara tentang, oh Tuhan itu menyediakan berkat-berkat buat kita. Kalau kita bicara berkat, Anda harus mengerti bahwa penyediaan Tuhan bukan hanya bicara tentang berkat-berkat jasmani. Tetapi Tuhan juga menyediakan kesembuhan, Tuhan juga menyediakan perlindungan, Tuhan juga menyediakan pembelaan. Itu sebabnya kekasih Tuhan perlu mengerti bahwa penyediaan Tuhan, Allah yang menyediakan, yang dikatakan Abraham kemarin dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-14, mari sama-sama kita akan baca. Dikatakan bahwa dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi penyediaan Tuhan bukan hanya bicara tentang berkat-berkat yang kita butuhkan setiap hari, tetapi perlindungan, penyertaan. Anda lihat bagaimana penyediaan Tuhan itu berbicara tentang kehadirannya. Jadi Jehovah Jireh itu lebih kepada, ini loh aku hadir. Karena kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting. Saya mempelajari isi Alkitab bagaimana seorang Daud, seorang pemazmur, sejak dari remaja sampai dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Ada hal yang tidak berubah dalam kehidupan daripada Daud, yaitu apa? Dia selalu mencari Tuhan. Dia merindukan kehadiran Tuhan. Dalam doa-doanya di kitab Mazmur, selalu dia katakan, Tuhan datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku, hadirlah dalam kehidupanku. Nah, benar apa yang dikatakan dalam Kejadian 22 ayat yang ke-4 ini, bahwa di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi Jehovah Jireh itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Jauh lebih penting. Kalau Tuhan hadir, maka semuanya selesai. Ketika Tuhan hadir di rumah mertua Petrus disembuhkan. Ketika Tuhan hadir di perjamuan kawin di Kana, anggur yang terbaik tersedia terus di sana. Ketika Tuhan hadir di rumah Maria dan Marta yang sedang alami kedukaan, kehadirannya Tuhan menyediakan, yaitu apa? Kebangkitan. Bahkan ketika Tuhan hadir di rumah Zakius, Anda tahu Zakius seorang yang tamak, Zakius seorang yang serakah, Zakius adalah seorang yang haus kekuasaan, haus dengan semua kedudukan. Tapi ketika Tuhan hadir, Tuhan menyediakan pemulihan atas hidup daripada Zakius. Jadi Jehovah Jireh itu menggambarkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak salah apa yang ditulis Alkitab dalam Kejadian 22 ayat 14. Di atas gunung Tuhan, semua itu disediakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Tuhan mengatakan dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu.
Dia katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Itu artinya rindukan kehadirannya, bahwa dirimu ada di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Waktu-waktu ibadah jangan ditinggalkan. Karena gunung Tuhan itu bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah kita dengan Tuhan. Dan Tuhan sanggup menjanjikan dalam Keluaran 23 ayat 25, roti kita dijamin. Air minum kita dijamin. Bahkan penyakit dihalau dari seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya kekasih Tuhan, mari sama-sama kita mengerti tentang Jehovah Jireh. Dan besok kita akan lanjutkan lagi pengajaran tentang Jehovah Jireh. Supaya kita makin lama makin mengerti bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh belajar kembali tentang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan biarlah pengajaran ini membuat kami makin mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu memang benar-benar menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Angkatlah tanganmu, diberkatilah seluruh pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, anak-anakmu, dan engkau apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan, senantiasa protokol kesehatan di mana Anda berada, dan Tuhan memberkati. Shalom.